Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di seri belajar basis data dengan PostgreSQL. Di video ke-24 ini kita akan membahas bagaimana kita mengelola nilai foreign key atau yang disebut dengan referential integrity. Langsung saja ya kita bahas materinya. Nah, apa yang akan kita bahas untuk video kali ini? Yang pertama, kita akan membahas apa itu referential integrity. Kemudian kita akan membahas untuk bagaimana kita memodifikasi kolom yang sudah ada foreign key-nya, kita akan tambahkan on delete dan on update. Nanti kita akan bahas apa maksud dari kedua ini. Yang ketiga, tentu saja kita akan langsung mempraktekkan untuk memberikan referential integrity. Mari kita berdiskusi apa itu referential integrity. Referential integrity dia adalah suatu aturan di mana kita akan memastikan bahwa foreign key yang sudah kita tambahkan, yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, di mana foreign key tersebut bergantung pada primary key pada tabel referensi tersebut, itu sifatnya akurat dan konsisten. Ya. Jadi kita ingin memastikan foreign key yang kita berikan itu konsisten dan akurat. Contohnya apa? Nah, yang pertama, ini yang sebenarnya sudah kita praktekkan sebelumnya, di video sebelumnya. Ya. Ketika kita memasukkan nilai foreign key-nya, di mana nilai referensi tersebut di tabel referensinya itu tidak ada, maka ini tidak bisa dilakukan. Ya. Kita sudah mencoba bahwa ini akan terjadi error. Contoh yang kedua, ini yang akan nanti kita coba. Ya. Ketika data referensi dari foreign key dihapus, maka baris yang bergantung pada foreign key juga otomatis ikut terhapus. Ya. Nanti di sini kita akan menambahkan sintaks lanjutan dari alter table-nya, yaitu on delete cascade. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana contohnya. Yang ketiga, ketika primary key pada tabel referensi diubah, maka foreign key yang menggunakan referensi tersebut itu juga otomatis berubah nilainya. Ya. Di sini kita akan menggunakan nantinya yaitu on update cascade. Nah, kita akan membahas untuk on delete. On delete ini dia adalah klausa yang ditulis setelah kita menentukan foreign key untuk melakukan tindakan pada keadaan baris data yang bergantung pada foreign key itu ketika data referensinya dihapus. Ya. Jadi, mudahnya adalah kita punya foreign key, kita punya data referensinya, ketika referensi ini dihapus, maka kita ingin memberikan suatu tindakan atau aksi pada foreign key ini, apa yang terjadi, apa yang bisa kita lakukan. Beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu ada cascade, ya, seperti yang tadi kita bahas di slide awal, bahwa baris data pada foreign key yang bersangkutan atau yang berelasi ini akan ikut terhapus. Kita juga bisa menambahkan set null, ya, artinya kita ubah nilai foreign key-nya menjadi null. Dan yang ketiga, kita bisa ngeset nilai default, ya. Ketika nilai primary key atau baris data referensinya dihapus, kita bisa mengubah nilai foreign key ini menjadi nilai default. Nilai default ini yang sudah kita definisikan ketika kita mendefinisikan tabel. Ya. Walaupun untuk video kali ini kita belum membahas default. Ya. Nah, untuk on update, tadi kita sudah membahas on delete ketika data referensinya dihapus. Sekarang bagaimana ketika primary key tabel referensinya itu berubah nilainya? Ya. Jadi, on update ini kita tuliskan setelah menentukan foreign key. Ya, ini sama seperti on delete tadi. Tapi ini untuk melakukan tindakan pada keadaan baris data yang bergantung pada foreign key ketika nilai primary key referensinya itu berubah. Ya. Yang bisa kita lakukan tindakan untuk on update ini adalah cascade, ya, satu-satunya tindakan yang bisa kita lakukan. Ya. Di mana baris data pada foreign key yang bersangkutan ikut berubah. Berbeda dengan on delete, kita tidak bisa set null, kita tidak bisa set default. Ya. Kita hanya mengikuti
Nilai foreign key itu akan mengikuti nilai primary key yang berubah nilainya. Nanti akan kita coba praktekkan. Sekarang mari lihat kita ke contoh kasus yang sederhana ya. Ini masih di kasus sistem informasi siswa. Mari kita coba gunakan bagaimana atau melihat contoh bagaimana kita melakukan on delete cascade ya. Jadi kita alter table siswa, kita tambahkan kolom jika kolom itu belum ada. Kemudian referensinya mengacu ke tabel kelas, kemudian primary key referensinya adalah kolom kode kelas ya. Kemudian kita berikan satu aturan tambahan pada foreign key ini. Ketika delete, on delete cascade, artinya ketika data kelas tersebut dihapus, maka foreign key pada data yang tersebut itu akan dihapus juga. Kita lihat contoh seperti apa. Jadi di sini diberikan data tabel kelas dan tabel siswa. Di mana tabel kelas kita punya 3 data kelas, kemudian untuk siswa kita punya 3 data siswa. Ini saya berikan tes 10. Oke. Sekarang kasusnya, kita ingin menghapus data kelas 10B. Oke. Nah, di kolom kode kelas di tabel siswa, kita tahu di video sebelumnya kita tambahkan kode kelas ini berdasarkan perintah ini ya. Kode kelas itu terhubung ke tabel kelas yang kolom primary key-nya kode kelas ya. Jadi kolom ini akan terhubung ke kolom kode kelas yang ini. Nah, apa yang terjadi jika data utama kelas 10B ini dihapus ya? Jadi apa yang terjadi pada data ini? Ketika kita memberikan aturan on delete cascade, maka data ini juga ikutan terhapus ya. Sehingga data yang terbaru setelah dihapus tidak ada kelas 10B dan tidak ada siswa yang kode kelasnya 10B. Sekarang, mari kita lanjut bagaimana ketika kita menghapus data kelas, kemudian data siswa yang kode kelas tersebut kita berikan nilai 0. Makanya kita berikan on delete set 0. Kita kembali ke contoh. Jika kita ingin menghapus kelas 10A, maka apa yang terjadi pada data siswa yang memiliki kode kelas 10A? Bisa teman-teman tebak bahwa nilai ini, ya, jadi ini apa yang terjadi? Bisa ditebak bahwa nilai kode kelas ini menjadi 0 setelah data kelas 10A itu dihapus. Maka kode kelas menjadi 0. Nah, sekarang kita juga bisa menambahkan aturan on update cascade. Ya. Jadi, misalkan kita punya data kelas 10C dan kelas 10D. Sebagai contoh, jika kita mengubah kode kelas yang ada 10_D, kita ubah menjadi kode kelas yang ada huruf angka Romawinya. Misalnya 10D ini kita representasikan sebagai X_D. Nah, kita lihat di tabel siswa. Kan ada data 10D. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah ketika ini diubah, maka data foreign key-nya juga ikutan berubah tanpa kita ubah secara manual. Jadi ini sudah dilakukan secara otomatis oleh SQL-nya. Di kebanyakan DBMS juga perlakuannya seperti ini. Ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan. Oke, baik. Pada praktek kali ini, ya, sesuai yang telah kita lakukan di video ke-23, saya coba buka lagi PSQL atau PostgreSQL Explorer. Kita lihat lagi database sistem informasi sekolah. Kita review kembali ya hubungan antara tabel kelas dan tabel siswa. Ya, kita tahu bahwa setiap kelas punya banyak siswa. Karena setiap kelas punya banyak siswa, maka primary key kode kelas ini menjadi foreign key di tabel siswa. Nah, seperti yang bisa saya arahkan kursor mouse ini, di sini teman-teman bisa lihat ada nama constraint siswa _kode_kelas_fkey. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat
struktur tabel di Postgre pakai PSQL ya, PSQL Command Line Interface. Jadi, teman-teman bisa buka lagi terminalnya, aplikasi terminalnya. Kita akan login ke database pakai PSQL ya. PSQL min-u, nama username-nya Postgres, kemudian min-d, nama database-nya Sistem Informasi Sekolah. Masukkan password-nya. Sekarang di sini saya clear dulu. Nah, sekarang kita lihat apa struktur tabel dari apa tadi? Kelas dan siswa ya. Pertama kita \d dulu ya. Teman-teman bisa cek dulu apa saja tabel yang ada, \d. Ini untuk perintah PSQL, yang ada \nya ini, kalau bisa teman-teman juga harus pelajari ya, karena bisa saja kita tidak menggunakan VS Code atau bisa saja kita tidak menggunakan database klien GUI ya. Jadi dengan menggunakan terminal aja sebenarnya sudah cukup gitu untuk belajar ya. Nah, sekarang kita sudah punya tabel kelas dan siswa. Sekarang kita lihat ya struktur tabel kelasnya \d kelas. Kasih tanda kutip karena kita mau dia cache sensitif ya. Enter, di sini ada indeks yang namanya kelas Piki, ini untuk nama indeks ya, di mana di sini sebagai primary key yang kolomnya kode kelas ya. Kemudian di sini sudah direferensikan oleh tabel siswa ya, sudah dihubungkan oleh tabel siswa yang constraint-nya itu adalah constraint siswa kode kelas FKey, ini nama constraint-nya. Kemudian foreign key-nya, nama kolom foreign key yang di tabel siswa sana itu adalah kode kelas, kemudian mengacu ke tabel ini ya, di sini. Kalau kita lihat dari arah sebaliknya, \d siswa, kita sudah tahu bahwa ada kolom kode kelas ya, yang sebenarnya tipe datanya varchar, ini menyesuaikan tipe data primary key di kode kelas yang di tabel kelas ini. Nah, kita sudah menghubungkan kalau dari arah sebaliknya. Di sini, untuk penambahan foreign key-nya itu, PostgreSQL menambahkannya sebagai constraint. Ya. Ini nama constraint yang sudah dibuat secara otomatis oleh PostgreSQL-nya. Nah, ini maksudnya adalah bahwa terdapat constraint berikut, kemudian dia bertindak sebagai foreign key, yang merupakan foreign key-nya itu apa? Kode kelas ya. Jadi ada field atau kolom kode kelas yang mengacu ke tabel kelas di kolom kode kelas. Di mana kolom kode kelas di tabel kelas itu adalah primary key. Sekarang yang ingin kita lakukan, sesuai dengan pembahasan tadi di slide adalah bagaimana kita tidak hanya menambahkan foreign key, tapi kita berikan aturan referensial integrity-nya, yaitu on delete dan on update. Ya. Sekarang kita coba. Nah, tadi ketika saya tunjukkan contoh, kita bisa alter table, kemudian kita tambahkan kolom. Tapi itu kalau kolom kode kelasnya belum ada, maka kita bisa sekaligus tuh menambahkan referensial integrity-nya. Tapi jika kita sudah punya foreign key sebelumnya, tapi kita belum menambahkan constraint yang lain seperti on update atau on delete, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita hapus dulu constraint-nya. Kita hapus constraint-nya ini tidak masalah. Karena apa? Data yang sudah ada tidak terpengaruh. Nah, dengan kita menghapus constraint-nya yang sudah ada, maka kolom kode kelas ini tidak ada hubungan apapun ke tabel kelas ya. Jadi kita lepaskan dulu relasinya, baru kita tambahkan ulang relasinya, tapi kita sudah menambahkan referensial integrity. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah lepaskan dulu foreign key-nya, kemudian kita tambahkan constraint-nya. Ya, kita tidak perlu menghapus kolomnya ya.
Karena kita harus menjaga data lamanya. Kita tetap biarkan data lamanya, tapi kita hanya cukup hapus dulu constraint ini dulu. Ya. Cara melakukannya mudah. Alter table siswa, kemudian drop constraint. Mungkin terhalang ya. Constraint. Nama constraint-nya adalah, ikuti nama constraint ini. Ini bisa kita copy. Titik koma, berhasil. Ya. Jika kita lihat struktur tabel siswa sekarang ini, maka teman-teman bisa lihat ya, constraint-nya sudah hilang, tapi kolom ini sudah ada. Ya, masih ada maksudnya. Nah, sekarang kita ingin kembalikan lagi kolom kode kelas ini menjadi foreign key, namun kita tambahkan referensial integrity on delete ataupun on update. Ini bisa kita kombinasikan dua-duanya. Untuk praktek kali ini, saya akan menambahkan on delete cascade dan on update cascade. Nah, nanti untuk on delete set null, on delete set default, teman-teman bisa coba sendiri nanti ya. Nah, di sini saya akan tambahkan di sini aja. Tadi ada perintah kita hapus constraint. Nah, di sini bisa kita copy dulu. Kita paste ya. Ini tidak perlu kita jalankan karena tadi sudah kita jalankan. Ini kita drop constraint foreign key kolom kode kelas. Kemudian ini bisa saya tutup dulu sidebar-nya. Kemudian di sini ini hapus ya. Oke, kemudian tambahkan constraint kolom kelas sebagai foreign key dengan aturannya masih ingat? Aturan pertama, ketika data utama di tabel kelas dihapus, data yang menggunakan data siswa yang menggunakan kelas tersebut juga terhapus. Kemudian aturan kedua tadi ketika data utama. Ya, saya sebut tabel kelas itu kan data utama ya. Di tabel mungkin data primary key. Primary key di tabel kelas diubah. Data siswa yang menggunakan atau foreign key ya. Data foreign key. Data foreign key siswa yang menggunakan kode kelas. Ini kode kelas ya. Tersebut juga ikut berubah. Oke, kalau sudah dua aturan ini langsung kita praktekkan ya. Constraint tadi sudah dihapus, sekarang kita tambahkan constraint lagi ya. Jadi alter table siswa. Kita bisa gunakan enter ya, biar mudah terbaca. Add constraint. Nama constraint-nya siswa, ini bisa kita samakan lagi ya dengan ini ya. Siswa underscore kode underscore kelas underscore, sebenarnya namanya bebas, cuma kalau bisa kita samakan dengan aturan nama constraint di video sebelumnya ya. Ini langsung kita praktekkan menambahkan constraint. Kemudian apa? Foreign key. Foreign key-nya di kolom apa? Kode kelas.
kemudian references di tabel kelas, kolom kode kelas. Nah, kita tambahkan aturan ini. On, delete, cascade. Ini yang aturan pertama. Kemudian, aturan kedua ini. Ya, ketika data referensi kelasnya berubah, maka foreign key, data di foreign key-nya juga ikut berubah. Cascade juga. Gitu. Titik koma. Sudah selesai ya. On delete cascade, on update cascade. Kita seleksi, jalankan query, berhasil ya. Sekarang kita coba lihat, boleh lihat di sini sebenarnya, atau mungkin kita lihat lagi strukturnya ya di CLI kita, \d siswa. Ya. Jadi di sini sudah kita tambah lagi foreign key constraint, tetapi selain kita tambahkan foreign key, kita juga menambahkan aturan integritas data foreign key-nya, ya, yaitu on update cascade, on delete cascade, ya, sesuai yang sudah kita perintahkan di sini. Sekarang kita coba lihat data untuk siswa dan kelasnya, ya, yang sudah ada. Oke. Oke, baik, kita akan lanjut untuk melihat datanya. Jadi select bintang from siswa. Kemudian kita tampilkan juga ke data kelas. Jadi kelas dulu kali ya. Select bintang from kelas. Kita seleksi dua-duanya, klik kanan, run query. Nah, ini data kelas dan nama kelasnya ya. Nah, kita di data untuk siswanya itu sudah ada kolom kode kelasnya ya. Sekarang kita nggak mau tampilin semua kolom siswa, jadi kita butuh nomor induk, nama lengkap, sama kode kelas saja ya. Jadi kita ganti bintang di sini menjadi nomor induk, kasih tanda koma, nama lengkap, koma lagi, kemudian kode kelas. Oke, pilih lagi, jalankan lagi, ya. Nah, sekarang kita akan coba ubah beberapa data. Kita berikan sampel untuk siswa kelas 10A di, oke, saya lupa mengurutkan ya. Order by nomor induk. Kita belum urutkan ya, berdasarkan nomor induk. Ya. Nah, sekarang kita coba kasih yang 10A ini untuk dua siswa yang namanya Ani dan Saputra. Oke, kita update dulu tabel siswa. Kita set kolom kode kelas sama dengan, ingat pengisian value atau nilai tanda kutip 1 ya. Di sini, iya. Oke. Jadi kita set kelasnya 10A, terus kondisinya kita berikan where. Ini saya kasih enter biar mudah kebaca ya. Ya. Where nomor induk. Kalau kita mau lebih dari 1, kita bisa pakai in. Berada pada gitu ya. Kita copy yang ini aja di Ani dan Saputra. Oke, kasih tanda titik koma. Copy atau seleksi, klik kanan, jalankan query, berhasil. Kita seleksi lagi. Dua query select, ini sudah berubah ya. Sekarang kita kasih yang 10B untuk dua orang berikutnya, yaitu Cici dan Doni ya. Jadi ini kita copy aja, ganti set kode kelasnya yang 10B tapi. Kemudian nomor induknya yaitu untuk satu yang ini ya.
Ini sudah, berarti yang selanjutnya. Kita pilih, ya. Kita pilih, klik kanan, run query, kemudian kita pilih dua ini, ya. Jadi data ini sudah masuk yang 10A, yang 10B. Nah, mungkin untuk data-data lain nanti teman-teman bisa coba masukin sendiri atau bisa mungkin minta bantuan AI ya untuk mempercepat pengisian datanya ya. Dan sekarang kita akan coba ya buktikan on delete cascade. Sama kita akan buktikan on update cascade. Nah, cara membuktikannya gimana? Kita mengacu pada contoh tadi di slide, jadi kita coba hapus data kode kelas yang ada di siswa ya. Jadi di sini kan yang terdata 10A dan 10B. Nah, kita mau coba hapus nih data kelas 10A. Saya mau hapus data di tabel kelas, kode kelasnya 10_A. Nah, kita harapkan bahwa ketika data ini dihapus, karena kita sudah memberikan aturan on delete cascade, maka data siswa yang ada kelas 10A, dua data ini juga ikut terhapus. Ya, caranya bagaimana? Gampang saja ya untuk delete. Kita sudah belajar bahwa kalau kita mau menghapus data, kita gunakan perintah delete from tabel siswa where, kemudian apa? Oh, bukan siswa ya, kelas. Where kolom kode kelas sama dengan tanda kutip 1, 10_A, titik koma. Kita seleksi, klik kanan, jalankan query, berhasil. Satu baris terhapus. Kita lihat untuk data siswanya apakah ikut terhapus ya pada data yang bersangkutan. Kita seleksi lagi. Select untuk tabel kelas dan siswanya sama seperti tadi. Nah, kita lihat selain tabel atau data kelas 10A-nya dihapus, siswa yang kode kelasnya 10A juga ikut terhapus ya. Jadi tidak ada lagi data siswa kelas 10A gitu ya. Sebelum saya lanjut, mungkin sekedar mengingatkan saja bahwa ketika misalnya ada data referensi yang menurut teman-teman penting untuk memang betul-betul dihapus, dan teman-teman juga harus pastikan bagaimana untuk data atau foreign key yang menggunakan primary key yang referensinya mengacu ke tabel kelas ini. Teman-teman juga harus perhatikan lagi kebutuhan kasusnya seperti apa gitu. Cuma karena untuk belajar ya nggak masalah kalau kita hapus 10A ya memang kita kehilangan data siswa yang 10A juga gitu. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan, saya tidak mau misalnya data siswa saya ikut terhapus karena kode kelasnya juga dihapus gitu. Ya, integrity-nya juga bisa kita ubah di sini. Misalnya on delete, set null, ini juga bisa ya. Jadi nanti kembali lagi ke kebutuhan. Tapi mungkin di kasus nyatanya tidak seperti ini. Kalau misalnya kode kelasnya bisa saja tidak aktif lagi, ya mungkin kita tidak akan langsung menghapus. Biasanya sih ada kolom untuk menyatakan statusnya aktif atau tidak. Bisa seperti itu sebenarnya. Oke, kita kembali lagi ke materi. Sekarang kita akan membuktikan on update cascade ya. Misalnya kita ingin mengubah data kode kelas selaku primary key 10_B. Kita ingin membuktikan kalau ini berubah, maka foreign key yang menggunakan kolom ini itu ikut berubah gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita gunakan perintah update dari tabel kelas, kita set kode kelasnya, kita ubah menjadi kelas misalnya dalam bentuk Romawi XB gitu ya.
where, oke saya langsung ke bawah, where, kode kelasnya, kode kelas yang sekarang itu adalah 10_b. Berarti harapannya ketika dia menjadi x_b, maka data siswa di kode kelas ini juga x_b juga. Oke, kita seleksi, klik kanan, run query, berhasil. Kita coba jalankan dua perintah select ini. Ini sudah menjadi xb, ini ikutan juga x_b. Ya, jadi seperti itu cara kita memberikan referensi integrity dan juga pembuktiannya seperti apa. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan belajar bagaimana kita mengambil data pada dua buah tabel yang berelasi. Dan ini sebenarnya kelanjutan dari kita belajar perintah select. Cuman di sini bedanya, kalau yang sebelumnya kita menggunakan satu tabel, di topik selanjutnya nanti kita akan menggunakan dua buah tabel yang berelasi. Disinilah nanti kita akan belajar mengenai perintah join. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jika teman-teman suka, bisa di-like. Kalau tidak mau ketinggalan, silakan di-subscribe. Kalau dirasa bermanfaat, bisa dibagikan ke teman-teman yang ingin belajar database. Dan juga jika teman-teman ingin berdiskusi, bisa berkomentar langsung di bawah video ini atau bisa menghubungi saya di media sosial berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.